Di tengah jalan, Alan terus saja melawan para penjahat itu sehingga salah satu penjahat menembak kepalanya dan dilemparkan ke pinggir jalan. Nah, untuk memastikan Alan tidak melaporkan kejadian itu, sang penjahat ini langsung menembak lagi punggung Alan sampai dia tewas. Biasanya kita mendengar bahwa kebanyakan kejahatan serius seperti pembunuhan atau pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang biasa yang mungkin punya motif atau dendam pribadi pada korbannya. Tapi apa jadinya kalau sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan oleh seorang pejabat yang sangat terkenal dan sudah menduduki jabatannya selama puluhan tahun? Bahkan kejahatan serius ini dia lakukan berkali-kali tanpa motif yang jelas, hanya karena dia terobsesi dengan standar yang dia ciptakan sendiri. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan yang paling memalukan dan pernah menggemparkan negara Filipina. Walaupun kasus ini sudah lama, tapi kasus ini tampaknya masih berlarut-larut dan baru berhenti waktu terpidananya meninggal di tahun 2021 lalu. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus mengerikan kematian dua mahasiswa di perkebunan tebu. Kejadian kali ini terjadi di kota Calauan, Provinsi Laguna, Filipina. Pagi itu, beberapa petani yang sedang dalam perjalanan ke ladang mereka dikejutkan dengan penemuan seorang pria muda yang terlihat terluka dan terlentang dengan posisi tengkurap di jalan setapak sempit di sebuah desa. Karena mereka penasaran, akhirnya mereka melihat dari dekat pria muda itu dan betapa kagetnya mereka waktu membalik tubuhnya. Sang pria muda itu sudah meninggal dengan wajah yang berlumuran cairan merah karena luka tembak di bagian kepala. Warga langsung melaporkan penemuan itu pada polisi. Waktu polisi datang ke sana, mereka segera mengevakuasi tubuh pria muda itu ke dalam ambulans untuk diotopsi. Petugas forensik yang datang ke sana langsung melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Waktu polisi sedang menyelidiki kasus itu, ada lagi nih laporan dari warga yang menemukan jenazah seorang gadis muda di dalam bak sebuah mobil pick-up yang terparkir di ladang tebu daerah Sitio Paput yang jaraknya sekitar 74 km dari lokasi penemuan jenazah yang pertama. Gadis itu ditemukan dalam kondisi yang hampir sama. Terdapat luka tembakan di wajahnya, mulutnya disumpal dengan sapu tangan, bajunya sudah digulung ke atas sementara celana luar dan celana dalamnya sudah ditarik ke bagian bawah sampai dekat sepatunya. Polisi pun menduga kalau dua kasus yang ditemukan hari itu saling berkaitan satu sama lain. Akhirnya mereka juga mengevakuasi jenazah gadis muda itu dan polisi melanjutkan penyelidikan. Setelah beberapa jam, polisi berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban. Korban pertama adalah Alan Gomez berusia 19 tahun dan korban kedua adalah Mary Eileen Sarmenta yang berusia 21 tahun. Kedua orang tua masing-masing korban dihubungi untuk datang ke rumah sakit, termasuk ibunya Mary yang bernama Clara Sarmenta, yang awalnya mengira kalau mungkin saja Mary mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan medis. Tapi betapa terkejutnya sang ibu mengetahui kabar dari petugas forensik yang menyatakan bahwa Mary sudah diperkosa secara brutal sebelum akhirnya dibunuh dengan sebuah tembakan. Ibunya pun langsung pingsan saat itu juga. Sementara hasil autopsi jenazah Alan mengungkapkan bahwa dia juga dipukuli beberapa kali sebelum akhirnya dia ditembak sebanyak 2 kali di bagian punggung dan juga di bagian kepalanya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada kedua korban? Siapa dalangnya dan kenapa mereka harus jadi target? Polisi pun melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pembunuh kedua pemuda itu. Mereka langsung mendatangi kampus tempat Mary dan Alan belajar. Rupanya mereka berdua adalah mahasiswa di University of Philippines, Los Banos. Teman-teman Mary dan Alan yang diberitahu polisi akan kematian mereka langsung terkejut guys, sebab mereka tidak menyangka kalau Mary dan Alan menjadi korban pembunuhan yang brutal. Padahal sehari sebelumnya, Mary dan Alan masih masuk kampus dan belajar bersama-sama mereka. Dari teman-temannya Mary dan Alan, polisi mendapatkan informasi bahwa Mary dan Alan bukanlah sepasang kekasih, tapi mereka adalah teman sekelas satu jurusan. Mereka berdua juga sering mengerjakan tugas bersama dan membantu teman-teman lain dalam mengerjakan tugas kampus. Mereka berdua sangat aktif terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan perkumpulan seni dan media di universitas. Tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang membuat mereka berdua dibunuh, tapi ada nih sekelompok mahasiswa yang datang ke polisi dan
memberikan keterangan yang sangat-sangat mengejutkan. Yang saat itu diwakili oleh dua orang mahasiswa bernama Bernadette Mortel Quezon dan Jessie Vera Akebes. Mereka menceritakan pada polisi bahwa 2 tahun sebelumnya, tepatnya di bulan September tahun 1991, Bernadette, Jessie, dan 12 orang lainnya pergi piknik dengan 3 mobil untuk menuju ke hamparan sawah yang luas di belakang kampus mereka. Biasanya mereka melakukan piknik itu untuk melepas lelah mereka setelah mengikuti masa ujian dengan meminum bir dan berkumpul bersama di tengah sawah. Setelah mereka semua sampai dan memarkirkan mobil, mereka pun mulai bersenang-senang. Tak lama kemudian, ada nih sebuah kendaraan yang datang ke arah mereka, dan 2 orang pria turun dari mobil itu, sementara satunya lagi menunggu di mobil. Mereka bertiga memakai seragam militer, sepatu boot, dan memegang senapan. Awalnya mereka pikir para prajurit itu hanya berpatroli kan, dan mungkin mau mengusir mereka dari sawah itu. Rupanya, 2 prajurit itu langsung mengarahkan senapan ke arah 14 orang mahasiswa ini, menyuruh mereka mengangkat tangan dan memisahkan laki-laki di sebelah kiri dan juga perempuan di sebelah kanan. Saat itu para mahasiswa yang beranggotakan 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki berusia antara 17 sampai 20 tahun. Mereka semua ketakutan karena senapan itu diarahkan ke mereka dan kapan saja bisa meletus lalu membunuh mereka. Bahkan waktu salah satu gadis minta izin untuk buang air kecil, salah satu prajurit itu melarangnya dan malah menyuruh gadis itu untuk buang air kecil di depan teman-temannya. Bernadette dan Jessie ingat bahwa salah satu prajurit itu pernah bilang ke kelompok laki-laki kalau mereka akan mengambil gadis-gadis itu untuk diserahkan ke bosnya sebagai hadiah. Nah, karena lokasi mereka cukup dekat dengan jalan umum, beberapa mobil warga lewat di situ dan para prajurit itu mulai panik, guys. Akhirnya sang supir menyuruh 2 prajurit itu untuk mundur dan lari dari sana karena mereka takut tindakan mereka diketahui warga. Tapi apesnya, mobil mereka tidak mau hidup sehingga mereka memerintahkan para mahasiswa laki-laki untuk membantu mendorong mobil mereka. Dan waktu mesin mobilnya menyala, mereka berhasil kabur dari sana. Para mahasiswa yang selamat itu pun langsung cepat-cepat pulang juga dari sana karena ketakutan walaupun mereka semua selamat. Nah, untungnya Bernadette sempat melihat sekilas nama di baju prajurit yang menodong mereka. Dia ingat namanya adalah R. Corcolon. Tak lama kemudian, polisi langsung berusaha mencari nama itu untuk ditelusuri. Polisi pun berhasil melacak orang itu dengan nama asli Rogelio Corcolon, seorang mantan prajurit yang kini diketahui bekerja sebagai anak buah wali kota Calauan, yaitu Antonio Leiza Sanchez. Nah, karena keterangan Bernadette dan Jessie tadi bilang kalau prajurit itu akan menyerahkan gadis-gadis pada bosnya sebagai hadiah, polisi langsung curiga nih kalau Pak Wali Kota terlibat langsung dalam kejahatan ini. Perlu diketahui bahwa Antonio Sanchez adalah seorang politikus yang sangat terkenal di zamannya. Dia pernah menjabat sebagai wakil wali kota Calauan dari tahun 1972 sampai 1980. Lalu naik menjadi wali kota Calauan di tahun 1980 sampai 1986 dan menjabat kembali sebagai wali kota Calauan di tahun 1986 sampai 1993 saat kejadian pembunuhan itu berlangsung. Dia juga memiliki 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki hasil pernikahannya dengan sang istri. Karena dia sudah berkuasa di kota Calauan selama itu, membuatnya sangat dekat dengan beberapa orang penting di daerahnya dan memiliki banyak anak buah. Salah satunya adalah wakil kepala polisi Calauan yang menjadi tangan kanannya atau orang kepercayaannya. Dia pun sangat susah diturunkan dari jabatannya karena kekuasaannya yang sangat kuat itu. Padahal selama ini warga kota sudah menaruh curiga pada sang wali kota karena harta kekayaannya yang membludak secara tiba-tiba tanpa diketahui dari mana sumbernya. Selain itu, sang wali kota ini juga dikenal karena gaya hidupnya yang glamor, boros, dan eksentrik. Banyak yang bilang kalau sang wali kota terobsesi dengan penampilannya sehingga dia rutin menjalani perawatan kolagen agar wajahnya tetap awet muda. Dia juga dikenal sebagai pencinta parfum mahal yang diimpor dari luar negeri. Beberapa orang yang kenal dengan wali kota ini bilang kalau dia memang menyukai gadis-gadis yang masih bersih. Dalam artian, masih perawan dan bukan wanita yang bekerja di bar atau di klub malam. Sayangnya, waktu polisi menyelidiki keberadaan Rogelio, polisi tidak bisa mengetahui keberadaannya karena dia diduga sudah melarikan diri dari provinsi itu. Sehingga kasus ini sepertinya sangat sulit untuk dipecahkan. Tapi tampaknya keberuntungan masih memihak pada polisi. Sebab entah dari mana seorang pria tiba-tiba saja datang nih ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dia adalah Aurelio Centeno. Dia adalah
adalah buruh lepas yang mengetahui seluruh kejadian pembunuhan Mary dan Alan malam itu. Dia bilang kalau wali kota Kalauan, Antonio Sanchez, memang adalah dalang di balik kejahatan itu. Nah, cerita yang disampaikan oleh Aurelio ini betul-betul membuat polisi terkejut, guys. Dimulai dari tanggal 28 Juni 1993, di malam hari, Aurelio yang saat itu memang kebetulan bekerja sebagai supir, diperintahkan oleh 6 orang anak buah wali kota yang beberapa di antaranya adalah anggota polisi juga, untuk mengendarai sebuah mobil ambulans menuju ke sekitar kampus tempat Mary dan Alan belajar. Awalnya Aurelio tidak tahu nih untuk apa mereka pergi ke sekitar kampus. Rupanya dia baru sadar kalau 6 orang anak buah wali kota itu mau memburu target. Bahkan ambulans yang dikendarai oleh Aurelio dikawal dengan mobil polisi yang dikendarai langsung oleh wakil kepala polisi Kalauan yang juga adalah orang kepercayaan sang wali kota. Waktu menunggu, Aurelio melihat ada sepasang mahasiswa yang masuk ke dalam mobil putih yang diparkir di depan sebuah kafe, yang pada akhirnya diketahui bahwa mereka adalah Mary dan juga Alan. Mereka berdua mau pulang ke rumah setelah seharian belajar di kampusnya. Tak lama kemudian, 6 orang anak buah wali kota yang membawa senjata api langsung keluar dari mobil ambulans dan mendatangi mobil Mary serta Alan dan menculik mereka berdua serta dimasukkan ke dalam ambulans. Mulut mereka berdua langsung disumpal dan tangan mereka diikat. Kata Aurelio, mereka berdua sama sekali tidak mengerti kenapa mereka diculik. Tapi yang pasti, mereka berdua sangat ketakutan hari itu dan tidak bisa apa-apa. Mobil ambulans yang dikawal mobil polisi itu pun langsung bergerak menuju ke lokasi terpencil bernama Arise Farm yang dimiliki oleh wali kota Antonio Sanchez. Lahan luas dengan villa mewah di dalamnya adalah tempat Antonio biasanya bersantai. Mary dan Alan dibawa masuk ke villa itu dan wali kota dengan kaos putih polo keluar lalu seakan-akan berpura-pura bertanya apa yang sedang terjadi di situ. Nah, saat itulah Rogelio bilang kalau mereka membawakan hadiah untuk sang wali kota. Mereka juga bilang kalau mereka menangkap Alan supaya tidak ada yang bisa jadi saksi saat mereka menculik Mary. Seketika itu juga Mary dibawa masuk ke kamarnya wali kota, sementara Alan diberi kode untuk diurus di ruang lain. Aurelio, sang supir ambulans, diminta beristirahat di ruang lain bersama 2 anak buahnya. Sementara 4 orang anak buah yang lain ternyata menyiksa Alan dengan memukulinya beberapa kali. Memasuki tanggal 29 Juni 1993 sekitar jam 1 dini hari, wali kota keluar dari kamar dan betapa kagetnya Aurelio melihat kalau wali kotanya cuma memakai baju putih tanpa celana. Dia bilang ke anak buahnya, "Aku sudah selesai dengan Mary dan sekarang dia adalah milik kalian." Nah, salah satu anak buahnya sempat tanya nih ke wali kota, apa yang harus mereka lakukan pada Alan, tapi wali kota hanya memberi kode sehingga mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Saat itu juga Mary dan Alan kembali diseret ke dalam mobil ambulans menuju ke daerah lain. Di tengah jalan, Alan terus saja melawan para penjahat itu sehingga salah satu penjahat menembak kepalanya dan dilemparkan ke pinggir jalan. Nah, untuk memastikan Alan tidak melaporkan kejadian itu, sang penjahat ini langsung menembak lagi punggung Alan sampai dia tewas. Lalu mereka pergi membawa Mary yang masih menangis ketakutan ke kebun tebu di Sitio Paputop, lalu mereka semua memperkaos Mary secara bergilir di atas sebuah bak mobil pick-up yang terbengkalai. Saat itu Aurelio, sang supir ambulans, juga diajak nih untuk melakukan aksi keji itu, tapi dia menolak karena dia tidak tahan dengan aksi biadab mereka. Setelah selesai, sebenarnya Mary masih memohon nih pada si binatang-binatang itu untuk membebaskannya. Tapi nyatanya karena mereka takut Mary akan melapor, mereka menyumpal mulutnya dan menembak wajahnya sampai dia juga tewas. Setelah itu, mereka semua menyuruh Aurelio untuk membuang jenazah Mary dan langsung pergi dari sana. Karena Aurelio kasihan melihat Mary, dia pun tidak tega membuang jenazahnya. Lagi pula, matahari saat itu mulai terbit. Jadi karena dia takut ketahuan, dia pun lari dari sana meninggalkan jenazah Mary di atas bak mobil pick-up. Aurelio pun melarikan diri ke kota Manila dan bekerja sebagai tenaga serabutan di sebuah pasar lokal. Sementara sang wali kota membayar para anak buahnya karena mereka sudah menyiapkan hadiah untuk sang wali kota. Tapi apa yang disaksikan Aurelio sepanjang malam itu ternyata membuat dia gelisah dan ketakutan, guys. Itu sebabnya dia datang ke kantor polisi Kalauan untuk melaporkan semua kejadian yang dilihatnya malam itu. Bayangkan bagaimana aroma kopi hangat yang creamy,
berpadu sempurna dengan kelembutan susu dan sedikit sentuhan almond yang menggoda. Setiap semprotan dari parfum ini akan membawa Anda ke dalam suasana yang menenangkan dan memanjakan. Seolah Anda sedang menikmati secangkir kopi favorit di kafe terbaik. Rasakan sensasi hangat yang menenangkan dan kesegaran yang mewah. Agresia by The Philos tak hanya memikat indera, tapi juga memberikan kesan mendalam pada setiap langkah Anda. Hadirkan keharuman yang tak terlupakan dengan varian Cafe Creme. Agresia by The Philos. Nah, karena kasus ini melibatkan wali kota dan wakil kepala polisi, petugas kepolisian Kalauan harus berhati-hati dalam menyelidiki dan menyiapkan penangkapan itu. Sebab mereka juga tidak tahu nih apa yang akan terjadi pada karir mereka nanti kalau mereka berurusan dengan para biadab itu. Setelah 2 minggu kemudian, akhirnya semua bukti kuat bisa dikumpulkan dan mereka memberanikan diri untuk melakukan penangkapan terhadap wali kota Kalauan pada tanggal 13 Agustus 1993 yang menjadi pertanda berakhirnya jabatan Antonio Sanchez sebagai wali kota Kalauan. Mereka juga menangkap pimpinan mereka sendiri, yaitu wakil kepala polisi Kalauan serta seluruh anak buah wali kota yang terlibat. Dalam penahanan itu, ribuan warga kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi mereka atas keberanian mereka menangkap wali kota dan para anak buahnya. Kasus ini langsung menyita perhatian seluruh masyarakat Filipina saat itu dan menjadi headline utama dalam semua stasiun televisi. Dalam dakwaan yang dituduhkan, Antonio Sanchez dan para pengikutnya menyatakan diri tidak bersalah dan menolak semua tuduhan yang disampaikan Aurelio sebagai saksi kunci kasus itu. Mereka malah menuduh Kit Alcaiza, seorang pemuda berusia 20 tahun yang adalah anak dari seorang jenderal atau diktator yang ditakuti, yang memang mendapat julukan Barako dari penduduk setempat. Mantan wali kota Antonio Sanchez menyatakan dalam pengadilan bahwa sehari sebelum kejadian, dia berada di rumah kediaman gundiknya. Pagi harinya, saat di hari kejadian itu, dia berangkat ke kota Makati dan sampai di sana jam 1 siang. Lalu dia melakukan perjalanan lagi ke kota San Pablo sekitar jam 4 sore. Dia meninggalkan kota San Pablo jam setengah 8 malam untuk pulang ke rumah istrinya dan dia tidur di sana. Di pagi harinya, saat dia sarapan dengan ketiga anaknya, dia mendapat laporan adanya pembunuhan yang melibatkan anak seorang diktator Filipina dan hal itu membuatnya sangat marah sebagai wali kota. Nah, dari hasil penyelidikan sang wali kota sendiri, dia mengetahui kalau Kit Alcaiza adalah mahasiswa yang sangat ditakuti di kampusnya karena dia juga merupakan anggota perkumpulan elit di kampusnya. Tapi sayangnya semua alibi yang dilontarkan Antonio serta anak buahnya untuk menyalahkan Kit tidak terbukti, sehingga mereka semua tetap dianggap sebagai tersangka pembunuhan 2 mahasiswa Kalauan. Di tanggal 18 September 1993, persidangan terhadap kasus pembunuhan Mary dan Alan dimulai dan pengadilan tetap mendakwa sang mantan wali kota serta para anak buahnya sebagai komplotan pembunuh. Dalam persidangan, Aurelio, saksi kunci kasus itu, bilang kalau Antonio memang sangat bejat. Mengetahui kalau Antonio sangat terobsesi dengan wanita muda, para pengikutnya pun mau dibayar mahal oleh Antonio dan berkeliaran di jalan untuk mencari target. Bahkan setelah Antonio menyetubuhi Mary malam itu, Aurelio bilang kalau Antonio sangat membanggakan kekuasaannya sebagai wali kota dan bilang pada mereka semua bahwa mereka akan aman dari kasus itu. Di tanggal 25 Januari 1995, setelah persidangan yang digelar hampir 1,5 tahun, Antonio Sanchez masih membantah semua tuduhan yang ditujukan padanya. Tapi karena posisi Antonio sudah semakin tersudutkan karena banyaknya saksi dan bukti yang tidak terbantahkan, satu persatu tim kuasa hukumnya mengundurkan diri. Sehingga Antonio Sanchez agak kesulitan nih mencari pengacara baru yang mau membantunya saat itu. Akhirnya di tanggal 11 Maret 1995, pengadilan memutuskan Antonio Sanchez dan seluruh anak buahnya bersalah dalam kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan itu. Mereka semua masing-masing dihukum penjara 7 kali seumur hidup. Saat itu penjara seumur hidup hanya setara dengan hukuman 40 tahun penjara, sehingga mereka semua harus menerima hukuman 280 tahun dalam penjara. Kenapa mereka dijatuhi 7 kali penjara seumur hidup? Ternyata selain pembunuhan Mary dan Alan, hakim juga mengadili 5 kasus pemerkosaan
pemerkosaan dan pembunuhan siswi lain yang dilakukan sebelum kasusnya Mary dan Alan. Hakim menilai kalau tindakan sang mantan wali kota serta anak buahnya adalah kejahatan yang direncanakan. Selain itu, Antonio Sanchez juga diperintahkan untuk membayar kompensasi pada dua keluarga korban sebesar 12 juta peso atau sekitar 1,2 miliar rupiah di tahun itu. Tapi Antonio Sanchez dan keluarganya menolak untuk membayar kompensasi pada keluarga korban. Setelah divonis penjara seumur hidup, Antonio Sanchez keluar dari ruang pengadilan dan melontarkan kata-kata kasar di depan media yang merekamnya. Persidangan atas kasus yang menjerat mantan wali kota ini tidak berhenti sampai situ aja guys. Di tanggal 29 Agustus 1999, saat wali kota dan para anak buahnya mengajukan banding, mahkamah malah tetap menyatakan mereka bersalah dan memperkuat vonis 7 kali hukuman penjara seumur hidup itu. Bahkan di waktu yang bersamaan, mahkamah juga mengadili pembunuhan dua mahasiswa lain bernama Nelson dan Rickson Penalosa, yang juga melibatkan wali kota serta antek-anteknya. Mahkamah pun menambah 2 hukuman penjara seumur hidup lagi, sehingga mereka harus menanggung 9 kali hukuman penjara seumur hidup, yang artinya mereka harus mendekam di penjara selama 360 tahun lamanya. Meskipun dia harus menanggung ratusan tahun di penjara, rupanya Antonio Sanchez tetap melanggar hukum walaupun sedang di penjara guys. Di tahun 2006, saat ada razia mendadak dalam sel, pihak berwenang menemukan adanya narkoboy dalam kamar tahanan Antonio. Di tahun 2010 pun dia tertangkap lagi karena menyimpan narkoboy, obat-obatan terlarang, serta uang sebesar 1,5 juta peso atau sekitar 300 juta rupiah yang dia sembunyikan dalam patung Bunda Maria dalam kamarnya yang dia pesan khusus untuk menyimpan sesuatu. Yang membuat publik makin marah saat melihat tayangan itu adalah karena perlakuan khusus yang diterima oleh Antonio Sanchez meskipun dia diketahui sudah melakukan kejahatan yang sangat-sangat berat. Pihak berwenang menemukan kamar Antonio dilengkapi dengan berbagai fasilitas layaknya hotel, seperti AC, spring bed yang empuk, televisi layar lebar, kipas angin, dan perlengkapan lainnya. Skandal dalam tahanan ini membuat masyarakat mengkritik pemerintah Filipina habis-habisan karena mereka masih mau bersikap lunak terhadap penjahat kejam seperti Antonio. Karena besarnya tekanan publik, pihak berwenang akhirnya menyita semua fasilitas yang ada di dalam sel tahanan Antonio. Di tanggal 20 Agustus 2019, seorang direktur lembaga permasyarakatan tempat Antonio ditahan khawatir nih karena Antonio bisa saja dibebaskan bulan Oktober tahun itu. Kenapa? Sebab mahkamah sudah mengesahkan undang-undang Filipina yang baru terkait adanya pengurangan hukuman penjara bagi narapidana. Dan semua narapidana yang dihukum sejak tahun 1990-an bisa mendapatkan pengurangan hukuman besar-besaran itu, termasuk Antonio. Pengurangan hukuman ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi kelebihan kapasitas di dalam penjara. Nah, pengumuman itu lagi-lagi membuat masyarakat Filipina sangat marah guys. Karena mereka tidak terima nih kalau Antonio harus dibebaskan juga. Karena tekanan publik yang begitu besar. 6 hari kemudian, di tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Filipina yang menjabat saat itu yaitu Rodrigo Duterte secara resmi memerintahkan Menteri Kehakiman Filipina untuk menghentikan proses pembebasan Antonio Sanchez. Dan di tanggal 27 Maret 2021, Antonio Sanchez dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit penjara New Bilibid karena beberapa penyakit serius diantaranya gagal ginjal kronis, katarak, peradangan usus dan lambung, hipertensi, dan hipertrofi prostat jinak. Dia meninggal di usianya yang ke-74 tahun. Kematiannya akhirnya menandai berakhirnya serangkaian skandal dan salah satu kasus paling memalukan dalam sejarah negara Filipina. Itu saja untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.